Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap semangat, dalam Yesus pasti lebih baik. Itu yang menjadi doa saya juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang tidak sempat ke gereja karena sesuatu hal. Doa saya tetap semangat di hari-hari ini, karena di dalam Yesus pasti lebih baik. Mari kita langsung lihat firman Tuhan. Buka bersama saya Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, kita akan baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, kitab atau surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika ada di penjara. Jadi kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 1 sampai pasal 4, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana sikap dari Paulus ketika dia menghadapi kesukaran, ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia ada dalam keadaan terpenjara, tidak bebas. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, maka Paulus dimampukan untuk menyatakan, mengekspresikan sikapnya ketika dia menghadapi masa-masa kesukaran. Dan ini yang menjadi doa saya pada Bapak Ibu Saudara semua, ya, sekalipun kita mungkin hari-hari ini kita menghadapi hari-hari yang sukar, tapi ayo belajar dari Paulus bagaimana Paulus tetap bersuka cita. Ya. Jadi kalau Bapak baca dari ayat pasal 1 sampai pasal yang keempat, ditemukan bahwa temanya adalah sukacita Paulus karena kasih karunia Allah. Sehingga dia diberi kekuatan untuk menghadapi kesukaran-kesukaran. Dia tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat. Hampir rata-rata semua surat pengembalanya itu ditulis dalam keadaan Paulus di penjara. Jadi luar biasa saudara ya. Karenanya saya tertarik untuk menyampaikan ini. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. Bapak Ibu yang di rumah buka Alkitab saudara. Kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dipikirkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara perhatikan ayat yang ke-8 dikatakan kalimat terakhir, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang harus kita pikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang dikatakan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah. Secara garis besar Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus bisa bersuka cita di tengah-tengah kesukaran di saat dia ada dalam penjara? Saya melihatnya karena dia memikirkan itu saudara. Sekalipun dia terbelenggu, dia tidak bebas, dia ada dalam penjara saudara. Tapi yang ada dalam pikirannya adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang patut disebut kebajikan, yang patut dipuji. Dia hanya memikirkan itu. Dengan kata lain saya mau bilang ini, jika tidak ada yang benar dalam pikiranmu, ubah. Yang mengerti katakan amin. Jika tidak ada yang mulia dalam pikiranmu, ubah pikiranmu. Simple, sederhana sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat ini sudah jelas, terang benderang berkata, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau ada yang di luar itu, dalam pikiran saudara dan saya yang di luar benar, di luar yang mulia, di luar yang
adil, ya maunya menang sendiri, maunya ego sendiri, saudara ya. Ubah. Rahasia bersukacita adalah pikirkan hal-hal itu. Jika tidak ada yang manis dalam pikiranmu, yang ada hanya pahit, kepahitan, frustasi, ubah. Halo, tegang semua saudara ya, santai saja saudara ya. Harus diubah. Kenapa Bapak Ibu saudara? Yang pertama saya ingin beritahu, ya, kenapa kita harus mengubah pikiran-pikiran kita? Menggantikannya, gitu ya. Menggantikannya dengan yang benar, dengan yang mulia, dengan yang adil, dengan yang manis, dengan yang apa lagi? Suci, ya. Dengan yang kebajikan, yang patut dipuji, saudara. Karena saudara, yang pertama, karena pikiran kita itu seperti waktu. Dengar baik-baik. Karena pikiran kita itu seperti waktu. Kita tidak bisa melihat waktu. Ya kalau sudah bilang, loh Pak kan sekarang sudah jam 8:30, saudara itu kan jam. Tapi waktunya sendiri, kita tidak bisa lihat. Waktu kita tidak bisa pegang. Ya Pak ya. Tidak bisa kita pegang waktu seperti gini. Saya pegang pensil. Saya bisa nunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ini pensil. Saya bisa pegang. Saya bisa rasakan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Ya Pak ya Saudara. Tapi kalau waktu Saudara, kita tahu ada waktu. Ya. Satu hari 24 jam. Seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 36 hari. Tapi kalau saya tanya, coba tunjukkan waktu itu apa? Mana waktu itu? Kita tidak bisa lihat. Sama halnya dengan pikiran. Tapi kita bisa merasakan efeknya, hasilnya. Kita bisa tahu, oh iya ternyata waktu itu ada. Dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari pertumbuhan. Yang paling simpel Bapak Ibu Saudara. Kita, saudara dan saya bisa sebesar ini. Itu dimulai dari benih. Dimulai dari janin. Betul ya? Bayi dalam kandungan. Ya, 9 bulan Bapak Ibu Saudara. Ada perkembangan. Berapa minggu. Kemudian lahir. Jadi bayi. Lahir, kemudian bertumbuh terus. Anak-anak, remaja, pemuda, sampai dewasa. Kita bisa melihat. Waktu itu ada. Ya. Apalagi contoh-contohnya Bapak Ibu Saudara. Contohnya kalau kita lihat keadaan fisik tubuh kita. Kita bercermin, kita lihat di kaca, kita lihat muka kita. Oh dulu kinclong. Sekarang apa Bapak Ibu Saudara? Kisut. Nah, saudara yang ngomong. Saudara. Sekarang sudah mulai keriput-keriput saudara. Nah ketika melihat tanda-tanda itu, ketika saudara melihat efek-efek itu. Saudara kemudian bilang, loh ternyata aku ini sudah cukup umur. Ya, saya nggak ngomong tua, saudara ya. Saya, sudah cukup umur. Ternyata saya ini sudah sekian tahun. Taunya apa? Ya itu tanda-tandanya mulai keluar. Nah, saudara, ya, makanya Paulus berkata di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Nah, pikiran juga seperti waktu Bapak Ibu Saudara. Pikiran juga seperti itu. Ya. Jadi makanya cross check coba, periksa. Ya, apa yang ada dalam pikiranmu? Periksa saudara.
Karena itu nanti akan kelihatan, hasilnya, efeknya, dampaknya akan kelihatan dalam hidup saudara dan saya. Semakin lama kita memikirkan sesuatu, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, semakin lama kita memikirkan sesuatu, pada akhirnya kita akan menyuarakan, kita akan mengatakan. Tangkap dulu pengertiannya. Setelah saudara mengatakan, maka pasti bertindak. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Makanya saya bilang, periksa pikiran saudara. Kalau tidak ada yang benar, tidak ada yang mulia, tidak ada yang adil, tidak ada yang suci, ubah. Karena cara kerja pikiran gini, saudara memikirkan, kemudian saudara menyuarakan, ketika saudara menyuarakan, saudara bertindak. Berdasarkan pemikiran itu saudara bertindak. Nah, ketika saudara bertindak, saudara menjadi hal seperti itu. Maka saudara menjadi seperti apa yang saudara pikirkan. Gitu ya. Nangkap Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang ada di pikiran, diutarakan, bertindak. Nah, jadilah saudara seperti apa yang dipikirkan. Kalau saudara pikirkan yang benar, pasti saudara berkata yang benar. Yang setuju kata amin. Prinsip in out. Apa yang masuk, itu yang keluar. Seorang yang belajar ilmu kedokteran, yang diterima adalah hal-hal yang secara medis, anatomi tubuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia kalau ngomong, dia kalau bicara, itu yang keluar. Bahasanya itu yang keluar. Karena itu yang dia terima. Saudara nangkep? Ya. Seperti itu. Nah, ketika kita menyuarakan dan bertindak, maka kita jadi seperti apa yang kita pikirkan. Saudara masih ingat cerita tentang wanita pendarahan 12 tahun? Alkitab mencatat dia sudah berusaha, berulang kali dia berusaha mengobati sakitnya dengan berbagai cara, dengan kemana-mana ke segala tabib dan sebagainya, saudara. Sampai Alkitab katakan gini, uangnya habis, tapi tidak sembuh. Sekali waktu dia dengar nama Yesus. Dia dengar nama Yesus, bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah tabib di atas, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Dia bisa sembuhkan. Dia dengar Bapak Ibu Saudara. Dia ingat itu saudara. Oh, dia ingat terus itu. Oh, nama Yesus berkuasa, nama Yesus penyembuh, nama Yesus penyelamat. Dia ingat saudara. Apa yang terjadi? Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke kota itu, maka apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Tadi saya sudah utarakan cara kerjanya pikiran. Dipikirkan, disuarakan, bertindak, jadi. Nah, begitu dia mendengar nama Yesus, maka Alkitab mencatat gini. Dia mendekati Yesus. Dan dia berkata apa? Ada yang ingat? Apa yang ibu pendarahan, wanita pendarahan 12 tahun ini katakan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara. Dan dia kerjakan, dia lakukan, dia praktek saudara. Sebelum dia terima kesembuhan, dia mikirkan Yesus. Dia suarakan Yesus. Dia bertindak dan sembuh. Yang mengerti katakan amin. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya. Kalau hidup saudara dan saya mau tetap bersuka cita, mau dalam keajaiban-keajaiban Tuhan, Rasul Paulus katakan ini, pikirkanlah semuanya itu.
Sehingga kalau bukan yang benar, ubah. Kalau tidak ada yang manis, ubah. Kalau saudara hanya memikirkan yang pahit saja, yang aduh enggak enak saja. Baca Ayub ya, kita lihat sebentar. Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga, ayat 25. Ayub 23 ayat 25. Ayo kita baca sama-sama. Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Kita baca 23. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara tangkap kebenarannya? Apa yang hari ini saudara pikirkan? Saudara datang ke gereja, apa yang saudara pikirkan? Kalau saudara datang ke gereja, hari ini, saat ini, saudara sedang memikirkan, waduh takut, waduh khawatir, waduh bisnisku gimana ya, waduh masa depanku nanti gimana ya, aduh nanti ini rumah kontrakan gimana ya, aduh saudara. Alkitab katakan gini, apa yang kutakutkan itu terjadi. Apa yang kucemaskan itu akan mendatangi. Makanya Paulus katakan gini, pikirkan semuanya itu. Ubah. Ya, pikiran saudara itu harus diubah. Dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang adil, sesuatu yang suci, sesuatu yang manis, maka keluar, saudara akan menikmati itu semua. Yang percaya katakan amin. Kita akan menikmati sukacita. Yang kedua saudara, kenapa kita harus mengubah pikiran kita? Karena pikiran itu medan peperangan, medan pertempuran kita yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Pikiran kita itu medan pertempuran yang sesungguhnya. Dengar baik-baik. Takut, khawatir, bimbang, sakit, penderitaan. Itu dimulai dari pikiran. Yang mengerti katakan amin. Itu dimulai dari pikiran. Itu yang akan terjadi. Coba kita lihat sebentar. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kita baca 2-3. Kami mematahkan setiap alasan orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Baca sama-sama 2-3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus perlu katakan kepada jemaat Korintus bahwa tawan segala pikiran dan taklukkan kepada Kristus. Kenapa saudara? Karena pikiran itu medan pertempuran kita. Dan setan, saya mau beritahu, si jahat iblis menggunakan pikiran kita, menggunakan pikiran untuk berkomunikasi dengan kita. Dengar baik-baik ya. Kuasa si jahat, setan iblis, menggunakan pikiran untuk berkomunikasi dengan saudara dan saya.
Waktu kita terima Yesus, waktu seseorang terima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Rohnya diperbaharui. Ya. Rohnya kembali manunggal bersama dengan Allah. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh manunggal, roh kembali connect dengan Allah. Tapi jiwa, Bapak Ibu Saudara, itu harus diperbaharui. Di dalam jiwa, Alkitab katakan gini, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nangkep Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau saudara, ya oh Pak, saya kan sudah terima Yesus. Ya roh Anda memang diperbaharui. Tapi apakah jiwa Anda diperbaharui? Apakah pikiran Anda diperbaharui? Apakah pikiran Anda sudah selaras dengan pikiran Kristus? Kenapa Bapak Ibu? Karena di situ medan pertempuran kita. Kalau saudara pikirannya enggak diperbaharui, maka apa? Tadi saya katakan gini, takut, khawatir, bimbang, sakit, penyakit, penderitaan dimulai dari pikiran. Saya alami, saya sedikit saksi Bapak Ibu Saudara, peristiwa Altius, dari sakit sampai hari hanya tidak ada. Bahkan sampai seminggunya secara fisik saya sehat Bapak Ibu Saudara. Sehat. Tapi sebenarnya saudara ya, selama 3 minggu Bapak Ibu Saudara, setelah hari H, Altius tidak ada. Saya ini benar-benar down. Secara tubuh, maksudnya secara fisik saya sehat, enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya saya 3 minggu itu saya down Bapak Ibu Saudara. Saya enggak bisa mikir apa-apa, saya enggak punya passion saudara ya. Saya enggak bisa ngomong apa-apa, enggak ada saudara. Kenapa saudara? Karena yang ada dalam benak pikiran saya, dalam hati saya, saudara. Makanya ini hati-hati. Kalau kita enggak tawan pikiran ini, kita enggak taklukkan ke bawah Kristus. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Bahaya. Saya 3 minggu down karena saya mulai berpikir gini. Wah, kenapa bisa terjadi ya? Masih muda. Masa Tuhan gak kasih kesempatan? Saya mulai berpikir saudara. Yang pertama saya berpikir ini, wah gara-gara saya batalin pelayanan Zoom. Menjelang dan selama sakit, saya sudah ada jadwal pelayanan Zoom. Di Surabaya, di Bekasi, dan ada acara radio. Tapi karena pada waktu itu saya melihat, ini perlu perhatian. Altius perlu perhatian, saya batalin semua Bapak Ibu Saudara. Malam mau pelayanan, saya jam 9, jam 10, saya di rumah sakit. Saya batalkan, sorry saya enggak bisa. Anak saya masuk rumah sakit. Saya foto rumah sakitnya, sebagai bukti bahwa saya bukan mengada-ngada, tapi memang tidak bisa. Nah, saudara, ketika Altius tidak ada, itu pikiran muncul gara-gara kamu batalin pelayanan. Wah, udah berhenti sampai di situ, saudara. Ada pikiran-pikiran lain gini, kenapa masuk ke rumah sakit itu? Kenapa nggak masuk rumah sakit sana? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada hari yang sama Altius masuk rumah sakit, ada seorang hamba Tuhan dari Sidoarjo juga masuk rumah sakit. Berbeda rumah sakitnya. Jadi masuknya hari yang sama, beda tempat.
Kenapa saya punya pikiran begitu? Karena Altius tidak ada setelah hari ke-7. Altius tidak ada. Ini hamba Tuhan ini di rumah sakit yang lain. Masih hidup Bapak Ibu Saudara. Padahal usianya lebih tua dari Altius. Masih bisa bertahan. Wow, saya bilang, kenapa ya saya nggak masukin ke situ? Kalau saya masukin ke situ, masih bisa bertahan. Oh, itu ada Bapak Ibu Saudara. Pikiran yang lain muncul, kenapa? Kenapa saya nggak maksimal jadi apa-apa? Kenapa nggak saya tungguin saja ya? Kenapa nggak saya nekat aja sudah temenin? Karena memang pada saat itu Bulani drop. Ya habis berapa hari ke Jakarta, pulang juga sibuk pemakaman, kemudian dia vaksin juga. Jadi badannya drop, udah bisa support. Saya yang wirawiri Bapak Ibu Saudara. Saya punya pikiran ini, kenapa saya nggak masuk saja ya? Saya dampingi aja sudah. Kenapa saya punya pikiran gitu? Karena ada salah satu keluarga di tempat ini anaknya sakit. Dan saya dengar kesaksian ibu ini masuk temenin. Enggak, aku temenin anakku. Peraturan enggak boleh, tapi dia bilang, enggak, aku mau nemenin anakku. Wah, bikin. Tertulis, ya tertulis. Kenapa saya enggak seperti ibu itu ya? Mau nungguin sudah apapun resikonya. Wah, itu ada pikiran saudara. Karena ternyata keluarga ini anaknya bertahan. Ada mujizat. Ada pikiran-pikiran seperti itu saudara. Walaupun pada akhirnya saudara, pada akhirnya hamba Tuhan yang di rumah sakit ini juga setelah seminggu kemudian ya dipanggil pulang juga. Keluarga jemaat di tempat ini juga anaknya sama dipanggil pulang kembali. Tapi selama itu saudara, waduh saya benar-benar merasa bersalah. Saya merasa, aduh kenapa ya saya enggak berjuang maksimal ya. Kenapa ya saya enggak mempertaruhkan semuanya ya. Kenapa? Lebih-lebih lagi saudara, saya bilang sama Bulani, saya mau jaga di rumah sakit. Semalaman saya mau berdoa di rumah sakit. Saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Jam 8 malam saya sampai di rumah sakit. Saya turun di parkiran. Saya doa. Keluar dari mobil. Ya, keluar dari mobil saya doa, saya arahkan tangan saya jalan, saya jongkok, saya sujud, saya nyanyi, saya doa, semuanya saya kerjakan. Oh, mobil banyak yang lewat saudara. Ini keluar masuk kan. Pasien atau tamu atau siapa keluar masuk ngeliatin saya masa bodoh. Saya bilang saya berjuang untuk anak saya. Wah, saya nyanyi, saya nyembah, saya minta mujizat, saya nyatakan firman saudara. Aku percaya kesembuhan terjadi, mujizat masih berlaku. Wah, semua saya omongkan. Saudara. Ya, dua jam lebih saudara. Sampai ada WA masuk dari anak saya, dari menantu saya bilang, mujizat, saturasi dari 60 jadi 80. Wah, luar biasa. Ini tensi jadi normal. Semuanya membaik Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak suka cita saudara? Wah saya semangat. Ini tambah malam, tambah tengah malam saudara. Angin tambah gede, ada rintik, gerimis. Lagi saya semangatnya kaki saya kram Bapak Ibu Saudara. Kaki saya kram ini tegang sekali saudara. Waduh, dua-duanya kram. Saya bilang Tuhan ini kram gimana? Saya terusin, nah mulai saudara. Ya, takut. Waduh kalau saya terusin kalau ada apa-apa gimana? Kalau saya sampai jatuh, kalau saya sampai pingsan, kalau saya sampai semaput, kalau saya sampai nggak bisa jalan lagi karena kaku tegang gimana? Akhirnya saya putuskan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, das Tuhan. Aku mau di mobil, nggak tidur. Cuma aku mau
selonjor gitu ya. Tetap doa, tetap nyanyi, tetap baca firman. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kurang lebih setengah jam. Saya ditelepon rumah sakit. Waduh, saya sudah deg-degan. Kita berapa minggu itu kalau dengar terima telepon tahu dari rumah sakit, deg-degan Bapak Ibu Saudara. Ini hati ini deg-degan, deg-degan. Telepon masuk, apa yang ditakutkan itu terjadi. Saya diberitahu sama rumah sakit bahwa pada jam sekian, pihak rumah sakit menyatakan bahwa Altius sudah gagal bernafas. Waduh Bapak Ibu Saudara, saya merasa terpukul Saudara. Saya merasa menyesal, saya merasa bersalah. Kenapa saya nggak mau bertahan ya? Kenapa saya kok kejang, keram, kok saya duduk di mobil, kenapa saya nggak di situ aja terus bertahan? Tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saya tahu firman. Tapi ketika itu ngadepin sendiri, ngalamin sendiri, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat saya down. Tidak bisa apa-apa Saudara. Tidak bisa apa-apa. Makanya penting Saudara ya. Saudara harus kenal apa yang ada dalam pikiranmu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar, ubah, tawan, taklukkan ke bawah Kristus. Yang mengerti kata amin. Paulus mengajar kepada kita, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tidak boleh pikiran-pikiran itu dibiarkan Bapak Ibu, harus ditaklukkan. Ya, saya bersyukur ada banyak doa yang dinaikkan. Saya percaya Bapak Ibu juga mendoakan kami. Ya, ada banyak penghiburan ya, yang kami terima. Itu yang menyadarkan, akhirnya itu yang membuka mata hati rohani saya bahwa tidak bisa terus-terusan begini. Harus dilawan, harus ditawan pikiran-pikiran itu. Kalau saudara mengubah pikiran saudara, saudara akan mengubah dunia saudara. Yang mengerti kata amin. Ya. Kalau pikiran kita berubah, atmosfer itu jadi lain Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau pikiran kita berubah, hidup ke depan itu jadi lain Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus mengubah pikiran kita? Dan kita harus memikirkan semua yang benar. Yang ketiga adalah karena pikiran saudara mempengaruhi teriakan saudara. Lukas pasal yang ke-6. Kita baca sebentar. Lukas pasal yang ke-6. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Baca sama-sama 2-3. Karena yang diucapkan mulutnya apa? Meluap dari hatinya. Apa yang ada dalam pikiran kita itu mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi teriakan kita. Yang gampang itu simple Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat pertandingan, Indonesia bertanding melawan siapa gitu. Maka supporter Indonesia, kita semua pasti mengharapkan Indonesia menang. Iya Pak ya? Pasti mengharapkan menang. Nah, ketika kita mengharapkan menang, ketika kita memikirkan Indonesia menang, apa yang disuarakan? Apa yang diteriakan oleh supporter, penonton-penonton? Lalu ada pujiannya. Saya dari pagi nyari-nyari pujiannya, apa ya? Padahal rumah saya dekat stadion. Saya dengar loh kalau
Apa ya? Ada yang tahu? Wah, enggak ada yang senang olahraga KB nih, pemuji-pemuji semua penyembah saudara ya. Ada teriakannya itu jadi apa ya? Jadi lagu kebangsaan. Nah, saya lihat gini, iya betul ya. Betul saudara, betul. Pikiran itu mempengaruhi teriakan kita. Kalau pikiran kita happy, maka suara juga lain. Teriakan kita juga lain, ya Pak ya? Oh haleluya, puji Tuhan. God is good. Ya, diberkati Tuhan luar biasa, ditolong Tuhan luar biasa. Oh Tuhan itu dahsyat. Benar gak? Tuhan itu baik, benar gak? Coba kalau saudara sumpah. Ya apa? Ya wes gini, mau apa lagi? Halo? Benar? Benar apa benar? Ini tidur semua atau kok Pak Sakaria tahu ya? Ya memang tahu. Kenapa? Ya saya ngalami dulu Bapak Ibu Saudara. Ngalami dulu. Ya kalau pikiran kita lagi happy, lagi sukacita, lagi banyak cuan, saudara, ngomongnya itu pasti lain. Makanya saudara, ayo kita periksa pikiran kita. Gitu. Paulus katakan pikirkan semuanya yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang patut disebut kebajikan, yang sedap didengar, pikirkan. Jadi kalau saudara ngomong, pikirkan dulu. Kira-kira perkataan kita ini sedap didengar enggak? Nah gitu saudara. Ya. Karena perkataan kita ini mempengaruhi. Bukan hanya diri kita sendiri tapi mempengaruhi komunitas. Mempengaruhi setiap yang mendengar, mempengaruhi. Makanya Paulus katakan ini, pikirkan semua yang sedap didengar. Sekali saudara mengatakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak enak, ya, saudara pikir, oh sudah selesai. Saudara pikir gini, loh aku kan sudah minta maaf. Aku sadar aku salah, aku minta maaf. Tapi persoalannya itu bukan minta maaf selesai. Halo? Betul enggak? Yang mendengar, yang menerima, yang merasa sakit, bisa dengan, oh sudah ya, sudah tak maafin ya, sudah selesai ya. Bisa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa. Sebab itu penting. Ya. Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus diperbaharui. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan renewing your mind. Perbaharui pikiranmu. Ya, hari-hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara, ayo kita periksa. Bagaimana pikiran kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Sekiranya tidak ada yang benar, ubah. Ganti. Karena itu mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi masa depanmu. Pak, terus gimana caranya? Ayat yang terakhir, Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kolose 3 ayat 1. Kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 1. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Caranya simpel Bapak Ibu Saudara. Caranya adalah mulailah
Dimulai dengan berpikir kita dibangkitkan bersama Kristus. Mulai berpikir kita bersama Kristus. Filipi pasal yang ke-3. Kita baca sebentar ya. Filipi pasal yang ke-3. Ayat yang ke-7 dan 8. Ini kesaksian dari Rasul Paulus. Filipi 3, 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan, baca sama-sama 2, 3, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, untuk kita bisa mengubah pikiran kita, saudara harus mulai berpikir dimulai dengan dibangkitkan bersama Kristus. Sehingga apa yang sebelum saudara terima Yesus, pemikiran-pemikiran sebelum saudara terima Yesus itu dibuang. Seperti Paulus katakan, dulu tak anggap keuntungan, tapi sekarang kerugian. Dulu dianggap hebat, tapi sekarang itu sampah. Yang dulu-dulu itu ternyata sampah. Ketika saudara memulai pikiran bersama dengan Kristus, itu artinya gini, saudara harus menempatkan diri saudara sudah ada bersama Kristus. Sudah ada di surga, bukan saudara sedang menuju surga, bukan. Saudara harus berpikir bahwa sekarang saya ada di surga bersama dengan Kristus, maka sudut pandang saudara akan berubah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kolose tadi ya, Kolose pasal yang ke-3 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika saudara mengerti, saudara mulai dengan pikiran dibangkitkan bersama Kristus. Saudara tahu bahwa sekarang saudara ada bersama dengan Kristus. Saudara ada di sana dengan Kristus. Maka sudut pandang kita akan berubah. Cara pikir kita akan berubah. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita hanya menempatkan kita, oh ya masih ada di bumi, nanti kita akan ke sana. Pandangan kita terbatas. Pemikiran kita terbatas karena apa? Kita ada di bawah. Tapi ketika saudara sadar bahwa saudara ada di sana, di atas bersama dengan Kristus, lihat semua. Cara pandangnya berbeda. Dan ketika cara pandang saudara berbeda, cara berpikir saudara berubah. Itu yang memberi damai sejahtera. Filipi kembali ya. Filipi pasal yang keempat, kembali ke Filipi pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang terakhir dikatakan gini, ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat saudara, ya, ketika pikiran kita berubah, sudut pandang kita berubah, damai sejahtera Allah turun atas saudara dan saya. Damai sejahtera Allah turun, memelihara hati dan pikiran kita semua. Apapun yang sedang kau alami hari ini, saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, pikirkan saja semua yang benar. Loh Pak, dagangan sepi Pak, bisnis macet. Pikirkan saja, aku percaya bisnisku lancar, bisnisku rame, aku dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya, loh Pak, aku sakit. Enggak, aku percaya, aku dibangkitkan bersama dengan Kristus. Lihat, kalau semua dikembalikan, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya ngomong gini aja ada kekuatan loh saudara ya. Ada sesuatu yang dahsyat. Saya bisa merasakan dahsyat. Apalagi kalau saudara praktek, saudara lakukan benar-benar.
Oh, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia pasti terjadi. Saya undang para pemusik pemuji Tuhan.